Pemirsa, sebuah gudang mebel di Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Asap mengepul akibat kebakaran yang melanda sebuah gudang mebel di wilayah Jatinegara Kaum, Jakarta Timur, Kamis siang. Petugas yang berupaya memadamkan api sempat kesulitan masuk karena kondisi gudang terkunci dan pemiliknya sedang pulang kampung. Tidak ada laporan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Emak-emak di Padalarang, Bandung Barat kecewa karena gagal mendapatkan minyak goreng di sebuah swalayan. Padahal mereka sudah mengantre lebih dari 3 jam. Warga yang didominasi emak-emak ini langsung merangsek masuk ke dalam swalayan saat pintu dibuka. Namun mereka harus kecewa lantaran stok minyak goreng kosong. Padahal sebelumnya warga sudah diberi informasi oleh petugas keamanan terkait kosongnya minyak goreng sejak 4 hari lalu. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, minyak goreng juga diburu para pedagang. Warga berharap pemerintah menyediakan stok minyak goreng lebih banyak. Lumayan dari 8:30. Di sini udah berapa lama kosong, Bu? Kurang tahu sih, kalau tadi kata security ada 4 hari. Iyalah. Harapannya Secara minyak itu kan emang kebutuhan pokok yang benar. Sementara itu, Komisi Persaingan Usaha atau KPPU menduga kelangkaan minyak goreng akibat adanya penimbunan oleh oknum produsen dan distributor. Sementara Mendak mengklaim telah menerima pasokan 125 juta liter untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng. Hampir 3 pekan, masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng lantaran harganya yang tinggi. Mereka harus antre berdesakan untuk mendapatkan minyak goreng murah. Bahkan di Temanggung, Jawa Tengah, masyarakat harus antre berpanas-panasan dan membawa kartu keluarga untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter. Komisi Ekonomi KPPU menduga kelangkaan minyak goreng di pasaran ditenggarai akibat adanya aksi penimbunan oleh oknum produsen dan distributor. Ya, jadi memang ini kalau kita melihat, kalau berdasarkan teman-teman laporan, memang ada penimbunan di gudang produsen juga ada penimbunan di gudang distributor juga ada juga yang beberapa produsen yang entah kenapa kami masih mempelajarinya itu tidak sepertinya tidak lagi meningkatkan produksi minyak gorengnya, padahal ketika melihat permintaan sebanyak ini dengan bahan baku yang relatif tidak susah untuk dicari, kan harusnya mereka bisa. Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia menyebut minyak goreng langka akibat pembatasan dari pihak produsen terhadap agen dan bergesernya prioritas utama konsumen dari kalangan rumah tangga ke industri. Bagaimanapun juga sebuah regulasi itu pasti ada konsekuensinya, bilang. Nah, ketika misalnya HRT maupun DMO ataupun DPO itu diterapkan, problemnya instrumen pengawasannya itu seperti apa? Nah, seringkali kita terampil dalam mengambil kebijakan, tetapi tidak terampil dalam memastikan semua pelaku usaha ataupun yang disasar dari kebijakan itu. Sebelumnya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah sebesar Rp11.500 per liter. Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liter. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memastikan telah menerima pasokan 125 juta liter minyak goreng per 20 Februari lalu. Ia menjamin distributor akan kembali normal dalam sepekan ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, warga dan pelaku usaha di berbagai daerah mengeluhkan kenaikan harga daging sapi dan tabung gas LPG non-subsidi. Mereka berharap harga kebutuhan pokok kembali turun, terutama di tengah kesulitan masa pandemi COVID-19. Warga di ibu kota mengeluhkan harga daging sapi yang masih tinggi.
Hari ini, harga daging sapi di Pasar Senen, Jakarta Pusat berkisar Rp130.000 per kilogram. Bahkan di sejumlah pasar tradisional lainnya, harga daging sapi bisa mencapai Rp140.000 per kilogram. Sebelumnya, harga daging sapi dipatok Rp120.000 per kilogram. Kenaikan ini disebabkan harga daging sapi di Australia yang kian tinggi serta berkurangnya pasokan dari negara tersebut. Sebab 93% kebutuhan sapi siap potong untuk Jakarta, Banten, dan Jawa Barat berasal dari Australia. Selain daging sapi, harga gas LPG non-subsidi di sejumlah daerah juga naik. Harga tabung gas LPG non-subsidi yang semula Rp11.500 per kilogram, kini menjadi Rp15.500 per kilogram. Tingginya harga gas non-subsidi ini membuat warga di Salatiga, Jawa Tengah beralih ke tabung gas LPG ukuran 3 kilogram. Sejumlah pangkalan gas mengaku kesulitan menyediakan tabung gas 3 kg lantaran banyaknya peminat. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kebutuhan, agen mewajibkan pembeli membawa KTP. Kenaikan harga gas LPG non-subsidi juga dirasakan warga dan pelaku usaha di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Mereka mengaku keberatan lantaran harus menambah pengeluaran ekstra untuk modal usaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari harga gas naik, harga minyak naik, harga gula naik. Sebenarnya itu seharusnya kita udah melakukan kenaikan juga. Cuman karena kita masih menghitung masih ada keuntungan sedikit, sementara ini belum ada melakukan kenaikan harga. Warga pun berharap harga kebutuhan pokok segera turun, terlebih di tengah kesulitan masa pandemi COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kritik yang datang bertubi-tubi membuat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang pencairan dana jaminan hari tua. Ida mengklaim pencairan JHT akan dipermudah dalam aturan yang baru. Masifnya demo buruh yang berlangsung di Jakarta dan berbagai daerah, serta adanya instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo, akhirnya membuat Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 yang dibuatnya. Aturan dalam Permenaker Nomor 2 ini dinilai memberatkan karena mengatur pencairan dana JHT hanya bisa dilakukan setelah pekerja pensiun atau berusia 56 tahun. Ida sempat bersikeras, Permenaker yang dibuatnya justru memberikan perlindungan kepada pekerja di hari tuanya. Namun Ida Fauziah akhirnya merevisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Aturan pencairan dana JHT di usia 56 tahun resmi dibatalkan. Ida mengklaim nantinya pencairan dana JHT serta JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan akan dipermudah dalam aturan baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, usai diterjang banjir, warga di Pandeglang, Banten digemparkan dengan kemunculan buaya. Sementara itu, sebuah jembatan yang menjadi akses utama warga ambruk hingga tak dapat dilalui. Warga di Desa Sidamukti, Pandeglang, Banten digemparkan dengan kemunculan 2 ekor buaya. Buaya-buaya sepanjang 3 hingga 5 meter ini menjadi tontonan warga setempat. Diduga hewan reptil ini terbawa arus saat banjir kemarin. Warga pun resah karena khawatir buaya ini akan masuk ke permukiman. Emang sih udah beberapa kali muncul, ya bulan-bulan kemarin juga muncul emang. Tapi menghilang lagi, sekarang baru muncul lagi tadi pagi. Enggak sering, emang kalau waktu mau banjir aja muncul dia itu, Bang. Sementara itu, sebuah jembatan di Desa Ramea, Pandeglang, Banten ambruk. Warga setempat pun kesulitan bepergian karena jembatan ini merupakan akses satu-satunya yang bisa dilalui warga. Warga berharap jembatan segera diperbaiki. Sebelumnya, sejumlah kecamatan di Pandeglang, Banten terendam banjir setinggi 1 hingga 2 meter. Banjir terjadi akibat sungai meluap usai diguyur hujan deras. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang calon kepala desa di Pamekasan, Jawa Timur tewas di depan istri dan anaknya yang masih kecil. Korban yang baru pulang dari rumah mertuanya itu dibunuh di pinggir jalan dengan senjata tajam. Istri
Istri korban menangisi suaminya yang dibunuh di Jalan Raya Desa Ponjaman Barat, Batu Bintang, Pamekasan, Jawa Timur. Korban yang merupakan calon kepala desa Batu Bintang ini dibunuh dengan senjata tajam saat mengendarai sepeda motor di depan istri dan anaknya yang masih kecil. Korban bernama Miarto baru pulang dari rumah mertuanya yang berada di Kecamatan Waru. Diketahui Miarto korban pembunuhan tercatat sebagai calon kepala desa dengan nomor urut 5 di Pilkades Batu Bintang 23 April mendatang. Polisi masih mencari pelaku dan menyelidiki apakah ada keterkaitan Pilkades dengan peristiwa ini. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, lalu bagaimana sebenarnya aksi keji tersebut bisa terjadi? Sudah bergabung bersama kami AKP Tommy Prambana, Kasatreskrim Polres Pamekasan. Selamat sore Pak Tommy. Ya, selamat sore Mbak. Ya Pak Tommy, apakah pelaku sudah ditangkap? Saat ini pelaku sudah ditangkap dan kita lakukan penahanan di Rutan Mapolres Pamekasan. Berapa jumlah pelaku Pak? Saat ini kita amankan satu pelaku, namun kita masih terus melakukan upaya penyelidikan dan juga pengembangan lebih lanjut jika nanti ada indikasi pelaku lainnya, Mbak. Saat aksi pembunuhan ini terjadi, berapa jumlah pelaku yang terlibat dan pelaku yang ditangkap ini apakah merupakan eksekutor atau pembunuh bayaran? Kalau kita belum sampai mendapatkan informasi sampai ke sana, namun yang pasti ya tersangka ini tadi atas nama AH ini sudah mengakui perbuatannya bahwa yang bersangkutan itu melakukan pembunuhan terhadap korban MA di lokasi kejadian. Apakah pelaku dan korban saling mengenal, Pak? Tidak saling mengenal. Di antara korban dan pelaku tidak saling mengenal. Lalu siapa dalang di balik pembunuhan ini? Apakah sudah diketahui, Pak? Sementara ini kita belum mengetahui ataupun juga berdasarkan dari keterangan tersangka maupun juga saksi yang berada di TKP. Jadi untuk dalang ataupun tersangka lainnya sampai saat ini belum kita ketahui. Ya, namun itu tadi kita tidak berhenti di sini. Kita masih terus melakukan upaya penyelidikan dan pengembangan lebih lanjut. Ya, terima kasih. Apakah pembunuhan ini dapat dikatakan terencana begitu, Pak? Pembunuhan ini juga masih kita dalami juga, Mbak. Apakah ini nanti berencana atau tidak? Ya tentunya kita masih terus melakukan upaya penyelidikan dan juga pemeriksaan. Nanti apabila ada perkembangan lebih lanjut, nanti kami informasikan kembali melalui press release. Ya, terkait motif pembunuhan, apakah ada kaitannya dengan pemilihan kepala desa di sana, Pak? Dari hasil pemeriksaan dan juga barang bukti ataupun juga yang kita temukan di TKP, jadi modus operandi ini tadi sementara ini tidak ada kaitannya dengan Pilkades, yang mana dari tersangka ini itu merasa terancam dan juga emosi. Yang mana karena tersangka AH melihat korban MA itu sempat memegang sesuatu di pinggangnya, sehingga tersangka AH ini tadi membacok korban hingga korban meninggal dunia. Pada saat peristiwa terjadi, bagaimana kondisi di lokasi kejadian? Apakah memang sepi atau merupakan jalan yang memang banyak dilintasi oleh warga? Untuk lokasi tersebut kebetulan pada saat itu sepi, Mbak. Jadi sepi, memang tidak posisinya itu lenggang ataupun juga tidak adanya kendaraan ataupun itu warga lain yang berada di TKP. Baik, saat peristiwa terjadi pembunuhan ini dilakukan di depan istri dan juga anak korban. Saat ini bagaimana kondisi istri dan anak korban, Pak? Nah, ini ada sedikit klarifikasi, Mbak, yang perlu kami luruskan di sini, yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan ataupun juga temuan kami di TKP, itu di TKP itu hanya ada istrinya, ya, artinya tidak ada anaknya, karena korban dan istrinya ini juga kebetulan tidak memiliki anak. Ya, jadi pada saat itu hanya ada istrinya yang berada di TKP. Dan saat ini istrinya ini mengalami patah tulang paha ataupun juga selangkangnya. Nah, dan saat ini sedang dirawat di rumah
istrinya. Baik, berdasarkan keterangan dari saksi pihak keluarga, apakah belakangan ini korban pernah bercerita terkait masalah yang mungkin sedang dihadapi, Pak? Sampai saat ini informasi yang kami dapat dari keluarganya itu tidak ada. Jadi korban tidak ada permasalahan dengan orang lain. Ya, sementara itu yang kami dapat keterangan dari keluarganya. Baik, terima kasih AKP Tommy Prambana telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Akibat bersenggolan, pemotor tewas terlindas truk tangki pengangkut bahan bakar minyak. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.